kali ini kita akan membahas bagaimana menggunakan Microsoft Excel dalam pemformatan dokumen seperti mengatur ukuran kertas, mengatur lebar kolom dan baris, menggunakan format row head dan column width, serta fungsi if sederhana. Baiklah, silahkan simak video ini dengan seksama. Jika ada hal yang ingin ditanyakan, jangan takut, silahkan menghubungi di Lembaga Bintang Pelajar Kreatif di nomor HP 0813 1027 8463 atau di nomor WA 0813 5024 6073. Selamat belajar. Pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai pemformatan margin, lebar kolom dan lebar baris, serta fungsi if sederhana. Di sini saya sudah menyediakan satu dokumen yang sudah saya ketik. Di sini kita akan mengatur ukuran kertas atau margin. Di sini kita pergi ke menu Page Layout, kemudian klik Page Setup. Nah, di Page Setup ini ada pilihan orientation kertas, yaitu portrait dan landscape. Portrait adalah bentuk kertas yang mempunyai sisi vertikal lebih panjang dari sisi horizontalnya. Sedangkan landscape adalah bentuk kertas yang mempunyai sisi vertikal lebih pendek dari sisi horizontalnya. Di sini kita menggunakan landscape. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, untuk paper size di sini kita klik menggunakan ada banyak pilihan jenis kertas. Nah, di sini kita menggunakan legal. Legal itu adalah ukuran kertas dengan panjang 21,59 cm dikali 35,56 cm. Kita klik legal, kemudian kita ke menu tab margin. Margin di sini adalah batas atas, kiri, kanan, dan bawah kertas. Untuk batas atas saya menggunakan 1 cm, untuk batas left kiri yaitu 2,5 cm, untuk batas kanan bawah button yaitu 2 cm, dan untuk batas kanan yaitu 1,5 cm. Nah, kalau teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhannya ya. Nah, jika sudah, teman-teman bisa klik OK. Nah, sudah selesai. Di sini ada garis putus-putus di kolom K, maka ini adalah baris kertas yang kita buat tadi, teman-teman. Kalau sudah, teman-teman bisa untuk melakukan pemformatan lebar kolom dan baris menggunakan menu format row head dan column width. Langkah pertama adalah teman-teman harus memblok kolom yang ingin teman-teman format. Di sini saya mencontohkan yaitu dari hasil panen hari pertama dan hari ke-7. Saya tinggal blok dari kolom C dan sampai ke kolom I, dari hari pertama sampai ke hari ke-7. Sudah, teman-teman pergi ke menu home. Setelah itu klik format. Kemudian di sini ada pilihan row head dan column width. Row head itu adalah digunakan untuk menentukan tinggi baris. Kemudian kita klik row head-nya. Di sini saya akan mengisikan 20,25. Kemudian kalau sudah, kita klik OK. Kemudian kita ke menu format lagi. Pilih di column width. Column width itu adalah digunakan untuk membuat ukuran lebar kolom. Di sini kita klik, saya menggunakan lebar kolom yaitu 8,43. Teman-teman bisa menyesuaikan dengan ketikan punya teman-teman ya. Kalau sudah, kita klik OK. Nah, gimana? Berubah kan, teman-teman? Di sini kita tidak perlu mendrag satu-satu tinggi dan lebar pada kolom. Jika sudah selesai seperti ini, kita akan mengisi hasil panen. Hasil panen di sini kita menggunakan fungsi average. Average yaitu menghitung rata-rata dari hasil panen pertama sampai dengan hasil panen ke hari ke-7. Teman-teman, ini sudah dibahas pada video sebelumnya ya. Oke, kita klik sama dengan, jangan lupa kita klik average, kemudian kita drag hari pertama sampai dengan hari ke-7. Jika sudah, tutup kurung, maka enter. Hasilnya sudah dapat 66. Kita tinggal tarik ke bawah aja ya, teman-teman. Nah, sudah selesai. Di sini adalah halaman
sampai ke kolom I6. Oke, teman-teman. Setelah selesai, maka kita di sini selanjutnya yaitu menggunakan fungsi if sederhana. Nah, menggunakan fungsi if sederhana kita membutuhkan dua variabel. Fungsi if sederhana itu yaitu bisa kita asumsikan sebagai fungsi logika pada nilai tertentu yang terdiri dari variabel dan dapat kita definisikan sendiri, misalkan lulus atau tidak lulus. Seperti itu teman-teman, sesuai dengan kehendak kita. Nah, dalam fungsi if logika kita hanya membutuhkan sama dengan, kemudian kita ke menu formula, kemudian kita klik logika. Nah, setelah ini kita klik if, kita pilih karena kita di sini menggunakan fungsi if sederhana. Ada logical test, value if true dan value if false. Nah, di sini ketentuannya sesuai dengan ketentuan yang kita butuhkan atau yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan ketentuan jika hasil panennya itu lebih dari 70 ton, maka dia akan mendapat bonus. Jika tidak, maka dia akan mendapatkan evaluasi. Nah, di sini pada logical test kita ketik hasil panen, kita klik hasil panen pada kolom J baris ke 6, J6, kolom J baris ke 6 lebih dari sama dengan 70. Nah, kemudian ke value if true, pernyataan benar ada tanda petik, dia dapat bonus. Dapat bonus, tutup tanda petik, kemudian kita klik value if false-nya, yaitu eliminasi. Jika pernyataan salah, eliminasi. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa klik OK. Nah, teman-teman, hasil dari kolom J baris ke-6, 66. Di sini benar kan eliminasi karena hasilnya kurang dari 70 sama dengan 70. Nah, kita tinggal tarik aja ke bawah teman-teman. Kita tarik. Nah, semua akan secara otomatis terisi. Nah, jika sudah seperti ini, maka sudah selesai. Semoga dapat dipahami ya teman-teman.